semuanya, apa kabar? Ketemu lagi dengan aku Renia dan tim Mata Indonesia TV di program persembahan untuk Bunda. Bunda cerdas, keluarga bahagia. Aku punya topik yang seru hari ini, tapi sebelumnya aku mau ingetin Bunda jangan lupa follow Instagram kita di @matamilenialindonesia and subscribe, comment, like, and share YouTube channel kita Mata Indonesia TV. Jangan lupa ya Bunda. Oke, nah hari ini aku punya topik bahasan tentang toilet training. Nah, aku yakin banget Bunda pasti ribet kan ngajarin anak-anak Bunda yang masih batita maupun balita, membiasakan mereka untuk buang air kecil, buang air besar di toilet. Pusing 7 keliling kan ya. Dan yang akan kasih contekan kita hari ini tentang topik dan tema kita adalah yang menulis dan membuat buku ini Bunda-bunda. Halo dokter. Halo Mbak, apa kabar? Baik, apa kabar juga dokter? Baik Mbak, kita jadi harus jauh-jauhan ya. Iya nih gara-gara pandemik nggak bisa hadir di studio untuk ngobrol langsung ya dok ya. Iya. Makasih dokter udah meluangkan waktunya untuk sharing dengan bunda-bunda di rumah. Dok, Sure. ini kan kita ada obrolan tentang toilet training nih. Nah, Oke. boleh nggak dokter jelasin apa sih itu toilet training dok? Oke, toilet training itu adalah suatu latihan ya, supaya anak-anak itu terbiasa dan tidak takut dalam menggunakan toilet. Dengan toilet training bisa mengontrol supaya buang air kecil dan buang air besar dengan benar. Oh gitu. Nah, seberapa penting menurut dokter pelatihan ini untuk anak-anak balita, batita gitu dok? Nah, penting sekali karena begini, anak-anak itu kan memang mereka sangat pintar untuk belajar. Mereka sangat cepat belajar, tidak seperti orang dewasa. Tapi itu tentu adalah suatu hal yang perlu dilatih dan diajarkan. Jadi tidak bisa otomatis. Karena itu Oke. harus ada proses untuk melakukan toilet training. Mhm. Kalau kita melakukan pengenalan dengan baik, pada usia yang tepat, Mhm. dengan cara yang benar, dan kalau berjalan dengan Mmm. lancar, kita bisa menghindari hal-hal yang mungkin terjadi kalau prosesnya tidak benar, misalnya sembelit atau konstipasi, Mhm. atau misalnya mengompol atau buang air besar di celana dalam waktu yang panjang lebih dari usia seharusnya. Oh gitu. Nah tadi dokter mention tentang usia yang tepat. Usia yang tepat tuh usia berapa dok? Untuk mulai pelatihan toilet training di anak-anak ini? Nah, biasanya anak-anak itu akan mulai bisa menggunakan toilet itu sekitar 18 bulan Oh 18 sampai bulan. dengan ya usia 2,5 tahun lah kira-kira sampai 3 tahun. Pada usia di bawah 2 tahun, idealnya sekitar satu Oh, setengah satu tahun setengah kita tahun. mulai membiasakan. Karena ini adalah suatu proses, Mhm. jadi memang kita harus memberikan rentang spare waktu di mana mereka tidak langsung bisa, mereka harus Mmm. belajar. Biasanya kalau usia di atas 1 tahun itu udah mulai bisa mengerti diajak bicara. Oh delapan iya. belas bulan, tapi kalau terlalu besar biasanya kebiasaan itu sudah terbentuk dan mereka sudah sulit ya untuk berubah. Oh gitu. Jadi 1,5 tahun sampai dengan 3 tahun ya dok ya, betul begitu ya? Oke, Maksimal, jangan mulai lebih lama lagi dari itu. maksimal Dan 3 tahun. setiap Mhm. anak kemampuannya beda-beda, jadi kita Mhm. harus sabar. Nah, ini berdasarkan hasil riset nih dok, kenapa anak perempuan itu punya kecenderungan tertarik lebih dulu dibanding anak laki-laki untuk untuk toilet training ini? Memang by nature dari sananya anak perempuan itu sebetulnya lebih cepat matang pada Hmm. usia kecil ya. Mhm. Kalau kita lihat anak-anak TK, anak SD biasanya yang lebih ngatur, lebih sotoy-sotoy itu Iya. adalah anak perempuan, anak Oh cowoknya gitu. manut-manut. Heeh. Lebih Nah, dominan itu gitu maksudnya dok ya? karena Oke. kematangan anak laki-laki itu memang belakangan kalau pada Mhm. usia kecil. Sehingga anak perempuan itu tentu biasanya lebih cepat bisa diajari, lebih cepat Mhm. mengerti. Karena itu untuk toilet training pun Mhm. biasanya mereka lebih cepat beradaptasi. Tapi anak laki-laki juga
Bisa. Karena itu dalam buku saya membuat 2. Jadi kami bersama-sama menyusun untuk perempuan dan untuk laki-laki. Karena supaya pemahamannya itu bisa berbeda. Selain juga teknik toiletnya kan mungkin juga berbeda antara anak perempuan dengan anak laki. Gitu. Nah, ada nggak sih dok perbedaan cara mengajarkan toilet training ini ke anak yang kebetulan si anak ini mengidap apa ya, hiperaktif atau lebih pendiam secara karakter gitu. Ada perbedaan nggak dok? Sebetulnya secara teknik tidak ada, tapi mungkin kita perlu lebih pengertian ya dan lebih melihat anak ini karakternya seperti apa, cara mengajarinya seperti apa. Karena kan anak-anak itu memang berbeda-beda sifatnya, biarpun anak kembar pun sifatnya bisa berbeda. Karena itu untuk anak yang hiperaktif biasanya mereka memerlukan aktivitas dulu, baru bisa berkonsentrasi untuk mempelajari sesuatu. Jadi kita ajak beraktivitas, nanti kita jangan lupa pada saatnya kita bilang, ini saatnya buang air kecil atau mau pipis sekarang, yuk kita pergi ke kamar mandi gitu atau ke toilet, pergi ke sana. Kalau untuk anak yang pendiam mungkin cenderung bisa lebih menangkap ya, lebih cepat menangkap. Biasanya kalau anak hiperaktif itu kita harus mengikuti pola gerakannya dia dulu, baru dia merasa engage dengan kita. Dan sebisa mungkin sebetulnya yang terbaik dalam penggunaan toilet itu adalah dalam posisi jongkok. Jadi kalau sekarang terutama di kota besar kan terutama pasti paling banyak toilet duduk ya. Iya betul. Padahal posisi fisiologis atau posisi yang paling memudahkan bagi seseorang, anak maupun dewasa, untuk buang air, terutama buang air besar, itu adalah posisi jongkok. Karena di otot-otot di bagian sekitar bokong itu relaksasi atau rileks ya, sehingga lebih mudah untuk keluar. Karena itu, pada saat mengajari anak untuk toilet training, terbaik nomor 1 adalah menggunakan P-spot. P-spot dulu. Dan anak dalam posisi jongkok. Kedua, kalau memang tidak memungkinkan atau tidak adanya dudukan si toilet yang untuk anak-anak, maka sebaiknya kita sediakan undakan untuk kaki. Iya, tadi habis sudah 5 pertanyaan aku di segmen pertama. Tapi aku akan tetap ngobrol dan masih akan lanjut korek info tentang toilet training ini lewat Dokter Arini di segmen kita yang berikutnya. Bunda tunggu kita berdua, we'll be back. Jangan kemana-mana, oke? Bunda cerdas, keluarga bahagia.